Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamidan lillah wa musallian ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah wal musyahidun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka qarib aw abirus sabil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama telah menunaikan berbagai amal soleh yang sudah kita tunaikan dan dilanjutkan dengan satu amalan wajib yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalab ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang setelah kita bangun dari tidur dilanjutkan dengan berbagai aktivitas yang semuanya adalah bernuansa dan bernilai ibadah. Oleh karena itu, mudah-mudahan pagi ini kita berhajat dan berazam untuk membahas satu ilmu yang sesungguhnya sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jangan sampai kemudian kita juga terkategori terhadap atau dari orang-orang yang sesungguhnya kita faham tentang ilmu ini, tapi paling tidak pagi ini kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengabaikan. Dan insya Allah pentingnya memahami hukum waris ini adalah sesuatu hal yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kaitan dengan berbagai amalan yang sesungguhnya kaum muslimin tahu tentang ini tapi belum secara seksama untuk peduli dan memandang sebuah hal yang amat penting. Karena itu pagi ini insyaallah sesungguhnya biasanya kami terutama Al-Fakir itu membahas tentang ilmu ini dalam kurun waktu 2 jam, Bu. Kira-kira gimana? Ini jam 5, nanti selesai setengah 8 lah. Siap nggak, Bu? Saya tidak, Bu. Insya Allah manfaatkan waktu yang ada sampai isyraq lah ya. Sebagaimana tadi oleh Pak Haji Uja disampaikan, kita sampaikan sesuatu berkenaan dengan ilmunya, dan insya Allah nanti kita lebih banyak tanya jawab, ya Bu ya. Karena sesungguhnya ini bukan hanya sesuatu yang harus kita pahami, tapi harus kita praktekkan, gitu ya Bu ya. Baik, Islam wa adillatuhu ada 10 jilid. Satu jilid diantaranya, di jilid ke-10 ini ada 4 pembahasan. Di antaranya yang terakhir adalah hukum waris atau bab tentang waris di jilid 10. Oke. Dan penulis kitab ini adalah Syekh Wahbah Zuhaili, juga satu buku yang amat sangat fenomenal juga, yaitu fikih tafsir Al-Munir. Beliau menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran 30 juz dan terdiri dari 15 jilid. Alhamdulillah diantaranya adalah ini karya beliau fikih Islam wa adillatuh. Baik, pengertian ilmu waris sebagaimana dipaparkan dalam kitab. Mungkin Pak Haji Uja penting ditunjukkan. Nah, ini kitabnya. Jadi tebalnya 650 halaman dan ini terdiri dari beberapa bab. Di antaranya itu. Jadi sekarang kita sedang membahas
jilid ke-10. Makasih Pak Juja. Jadi di antara penjelasan tentang makna waris ini ada di jilid 10. Baik, ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan, ya Pak ya, yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris dari dari peninggalan si mayit. Jadi ada perhitungan, menghitung apa? Menghitung harta. Harta siapa? Harta yang ditinggalkan si mayit. Kepada siapa untuk dibagikannya? Kepada ahli waris yang hidup. Jadi saat si mayit wafat, kemudian dihitung, kemudian hartanya berapa, tidak terlalu penting sebetulnya hartanya berapa itu. Tinggal nanti mengikuti saja. Maksudnya tidak didahulukan itu ya. Yang paling penting adalah dihitung dulu, dihitung, kemudian siapa yang menjadi ahli warisnya, tapi yang masih hidup pada saat hari H ya, ahli pewarisnya itu wafat. Saya wafat, ahli waris saya siapa? Ada keluarga, ada istri, ada anak, misalnya nanti ada orang tua masih ada, kita hitung. Nah nanti berapa bagian masing-masing tinggal dikali jumlah warisan yang ditinggalkan oleh si mayit pada saat wafat. Pada saat wafat. Berarti dalam tanda petik jangan lama-lama, apalagi 10 tahun ya, kemudian 5 tahun begitu wafat ya. Kalau berujuk pada surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kata Allah. Ya mungkin masa berkabung lah ya Bunda ya. Masa berkabung berapa hari sih? Ya. Kata Rasulullah SAW sekitar 3 pekan. Atau hari ke-7 dihitung. Sadamir tolong dong hitungkan. Baru saja kemarin 7 harinya ya. Ayah wafat. Tolong dong berapa bagian masing-masing. Pandangan sekarang orang, terutama di wilayah Al-Fakir di Subang, ngapain ngurusin warisan? Si mayit aja baru masih bau tanah, kok repot-repot ngurusin harta? Tidak. Jadi warisan itu adalah harus segera dihitung dan dibagikan. Kalau bersepakat, dihitung aja dulu, ya. Jadi masing-masing ahli waris berapa bagiannya tahu. Kemudian harta warisan yang ditinggalkan, jangan sampai kemudian ada yang memiliki atau yang mengelola atau yang menggunakan sebelum seberapa besar bagian kita setelah orang tua kita wafat. Ustadz, kan yang meninggal ayah, kan ibu masih ada, nanti kalau warisan dibagikan ibu sama siapa? Itu biasanya gejala pemahaman-pemahaman yang salah Bunda. Ya orang tua yang meninggal kemudian dipulasara begitu kalau bahasa Sunda ya, diurus sampai dengan pemakaman. Nah kemudian yang belum meninggal orang tua kita ya diurus kemudian dibahagiakan oleh anak-anaknya. Jadi bukan kemudian harta warisannya rumah, nanti kalau rumah dijual gimana? Ibu sama siapa? Ya sama anak-anaknya yang soleh lah ya Bun ya. Jadi jangan terbiarkan, nanti aja kalau sudah wafat semua baru ngurusin waris, jangan. Almarhum yang sudah wafat menunggu doa-doa dan amal soleh yang dari anak-anak yang soleh yang ditinggalkan oleh almarhum. Doanya mengalir. Tapi kalau ada sesuatu yang masih tersisa, apalagi kemudian begitu orang tua wafat, si ayah wafat, kemudian anak-anak atau ahli warisnya itu berebut harta warisan. Wah, gontok-gontokan, saling bermusuhan, tak bersapa. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ingin memiliki warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini hal yang dikhawatirkan. Baik, supaya lebih mantap bagaimana? Kenapa sih harus begitu gitu, Pak ya? Mungkin aneh kali, Pak ya. Enggak apa-apa. Karena memang ini sangat langka orang yang membahas tentang ini. Padahal ini termasuk kategori yang sangat diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ilmu waris juga dinamakan dengan ilmu faraid, artinya pembagian warisan. Oke, kemudian ilmu miras sama adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab. Sekali lagi Pak, hisab. Hisab itu adalah bukan hisab. Hisab, bukan hisab.
Artinya perhitungan. Ya kalau hisab kan bapak-bapak biasanya. Oke. Jadi artinya ada perhitungan. Perhitungannya juga spesifik dan khusus. Nanti kita coba Pak ya. Makanya mohon tadi dibagikan sama Pak Haji Uja. Dari paling tidak begini ayah bunda, itu yang dibagikan itu nanti diisi saja nama ayah atau bunda, kemudian ada nomor handphonenya. Nah kemudian nanti anggota keluarga siapa saja, misalnya al-fakir, ada suami, jangan usah disebutkan suami, kemudian siapa lagi, istri, kemudian siapa lagi, ada anak-anak, anaknya berapa, ingat Bu ya, itu disampaikan, ditulis anak perempuan sekian, anak laki-laki sekian. Nanti kalau masih saat ini masih ada ayah dan ibu, cantumkan ayah masih hidup, ibu masih hidup. Nanti berikutnya apa lagi? Itu ya Bun ya, supaya kemudian nanti mudah al-fakir. Jadi misalnya begini, Ustadz, berarti kita mencontohkannya nanti kalau saya wafat, ya enggak apa-apa Bun, kan kita semua mau wafat gitu ya, dan dipersiapkan dari sekarang nggak apa-apa ya. Baik, itu sebagai salah satu kesempatan kemudian kita bisa nanti mempersiapkan. Jadi sebelum kita wafat, siapa saja kan kita pasti wafat Bu ya, cuma tidak tahu kapan kita. Cuma al-fakir, kalau misalnya al-fakir wafat nih, al-fakir wafat adalah ahli waris siapa? Ahli waris adalah istri, kemudian yang kedua anak. Kebetulan anaknya laki-laki 2, sudah tidak ada lagi. Nah sementara kalau ada anggota keluarga, itu namanya ashabul furud ya, ashabul furud itu ahli waris. Nah kemudian kalau ada anak laki-laki, maka ketika misalnya kita punya istri ya, ada ayah, ada ibu gitu kan, nah tapi kemudian anak dari kita misalnya 3, ada anak perempuan 1, laki-laki 2, maka setelah dibagikan untuk istri, untuk ayah, untuk ibu, sisanya untuk anak. Kenapa? Karena ada anak laki-laki namanya asobah, jadi pembagi habis. Oke, sekilas dulu. Baik, nah urgensi ilmu waris ini yang al-fakir sangat concern di sini. Pertama kata baginda Rasul, ta'allamul faraidho ya wa'allimuha. Pelajarilah, ini kalau orang yang memahami bahasa Arab, bahwa kalimat ini termasuk kalimat fi'lul amar, kata kerja perintah. Wajib hukumnya, ta'allamu, jamak lagi Pak ya. Jadi bukan untuk perorangan ini Pak. Pelajarilah oleh kamu sekalian, wa'allimuha, dan ajarkanlah. Jadi kalau al-fakir biasa kalau ada yang konsul itu yang bertanya misalnya anak-anaknya atau suaminya atau istrinya, mohon izin tolong dihadirkan semua anggota keluarga ya, nanti baru kita jelaskan. Jangan sampai kemudian yang paham hanya ayah dan bunda saja, anak-anak atau ahli waris yang lainnya tidak diajak. Nanti ketika kemudian kita wafat ya, yang ditinggalkan oleh kita tidak paham tentang ilmu waris, nggak nyambung Pak. Iya, maka malah kemudian ribut ya kan, ngapain kemudian harus dibeda-beda, kan saya juga anak ayah dan ibu walaupun perempuan. Nah ini kan kadang begitu, udah bagi rata aja, sepakat gitu. Nah ini tidak nyari, ini yang salah gitu. Nah oleh karena itu mempelajari ilmu waris harus seluruh anggota keluarga. Wajib seluruh anggota keluarga. Mana dalilnya ini? Ta'allamu al-faraid. Pelajari oleh kamu sekalian ilmu faraid, ilmu waris. Wa'allimuha, dan ajarkanlah. Sampaikan itu. Alhamdulillah pagi ini paling tidak kita memahami tentang ini. Nanti berikutnya adalah bergegas untuk melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Nah, fa innahu nisful ilmi. Maka sesungguhnya ilmu faraid itu setengah dari ilmu yang Allah tunjukkan. Wa huwa yunsa, ya. Ilmu ini akan dilupakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang melupakan.
apa yang disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW. Karena pentingnya ilmu ini. Nanti kenapa kemudian kita penting memahami tentang hukum waris ini? Ya, kemudian wahwa awwalu syai'un zabu min ummati. Ya, iya atau ilmu waris itu, ilmu faraid itu adalah hal pertama yang akan dicabut dari umatku. Mudah-mudahan kemudian kita tidak termasuk golongan umat-umat yang dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu atau kepedulian tentang ilmu ini. Baik Pak ya, jadi ini dalilnya sahih dan merupakan seruan dan perintah dari baginda Rasulullah SAW. Baik, kenapa kemudian kita harus membahas ilmu ini? Ya Pak ya, sampai Allah nanti di dalam surat An-Nisa itu detil Allah membahas tentang ilmu ini. Dalilnya Al-Quran langsung Allah detilkan. Ada yang setengah, sepertiga, 2/3, 1/6, 1/8. Detil Allah paparkan, jelaskan. Jadi tidak termasuk ayat mutasyabihat. Allah menetapkan satu aturan itu kan ada yang tidak dihitung gitu Pak ya. Puasa seperti misalnya saum di bulan Rajab. Tidak ada kemudian harus sekian hari, tidak ada dalam Al-Quran. Ya dipersilakan, ini adalah sesuatu amal soleh yang ketika dilaksanakan di bulan Rajab maka Allah akan lipat gandakan ya pahalanya. Kenapa? Karena Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu jelas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tadzlimu fihinna anfusahum." Kan sudah dibahas ayah bunda ya. Jadi yang Allah sampaikan larangan, janganlah kamu menzolimi diri sendiri. Jadi kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Maksudnya tidak ditetapkan oleh Allah. Puasa sekian hari ya, infak sekian banyak, tidak. Tapi dalam ilmu waris Allah jelaskan setengah ya setengah, 2/3, 1/6, 1/8 ya, 1/4 Allah detilkan. Apa artinya? Artinya ayah bunda rahimakumullah, Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Supaya amalan dalam sisi membagikan warisan itu detil sesuai dengan porsi dan bagiannya masing-masing. Alokasinya masing-masing. Kenapa? Karena Allah tetapkan bahwa hal ini supaya tidak ada harta yang kita makan, yang kita gunakan tidak sesuai dengan porsi yang harus kita miliki atau bukan bagiannya. Maka ketika kemudian kita ngambil hak orang lain ya, bukan porsi kita, maka akan ada bagian dari harta yang masuk ke dalam tubuh kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian kita harus mengetahui tentang ini? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lagi-lagi terkait dengan tugas kita ya dari Allah adalah ibadah. Maka sholat kita ibadah, mencari ilmu kita ibadah, mencari nafkah kita ibadah, infak, sedekah, ibadah haji, puasa dan sebagainya itu ibadah. Dan termasuk memahami ilmu waris adalah dan wajib hukumnya itu bagian dari ibadah. Dan saat menghitung berapa porsi masing-masing ahli waris bagiannya itu juga ibadah. Dan ketika sudah diketahui berapa porsi masing-masing bagian dari ahli waris, kemudian dibagikan sesuai dengan porsinya, itu juga ibadah. Dan itu akan mengalir amal kita ahli waris kepada ahli kubur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala tiga investasi yang akan diterima oleh kita saat kita sudah wafat. 3 saja. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi nanti ketika kemudian orang tua kita wafat, maka kemudian dari ahli waris menyampaikan sebelum disolatkan di masjid, hadirin dan para sahabat, saudara-saudara semua, tetangga dan handai tolan, sebagaimana diketahui hari ini ayah, anda, ibunda, atau siapa saja ya, sudah wafat, mohon didoakan. Dan apabila ada kaitan dengan utang piutang, tolong disampaikan kepada ahli waris. Supaya apa Pak? Supaya hal ihwal berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan duniawi selesai sudah. Ya, maka kemudian
kita tinggal berdoa kepada Allah, bagian dari ahli waris. Doa itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepada ahli kubur. Termasuk kemudian hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan segera untuk diselesaikan. Karena kalau kemudian masih tersisa, ya, ada kaitannya belum dibagikan karena ya pemahaman yang kemudian salah. Kan ibu masih ada, ayah yang meninggal, kenapa sih harus segera dibagikan? Tanah saja masih bau, gitu bahasanya gitu ya. Nanti ajalah, itu kan enggak, Pak. Segera dihitung dulu, setelah diketahui oleh masing-masing ahli waris, nih yang ditinggalkan oleh ayah itu adalah sebuah rumah, ya, dan sebanyak tanah atau apa saja yang ditinggalkan. Apalagi yang ditinggalkannya ya bunda berbentuk peninggalan barang-barang yang aus, mobil, motor, rusak, Pak. Makanya ketika kemudian wafat, hitung apa harta yang ditinggalkan. Ada mobil, ada tanah, ada rumah, ada apa lagi, Pak? Ada utang. Ya harus diselesaikan. Dihitung segera, ya, supaya kemudian itu menjadi amal ibadah yang dilakukan oleh ahli waris, pahalanya sampai kepada ahli waris, kepada si mayit. Itu kalau lama belum dihitung, apalagi dibagiin gitu kan, bisa jadi kemudian harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu kemudian aus, habis, rusak, ya, Pak. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang paling penting tentang sesuatu, misalnya yang ditinggalkan adalah rumah, Ustaz, ya sudah. Ada kontrakan, Ustaz, oke. Apalagi ada tanah, Ustaz, oke. Tinggal kemudian supaya mudah pembagiannya, segera dihitung, dinominalkan pada saat hari ini, pada saat mau dibagiin, supaya mudah. Oh, rumah seharga 500 juta, anaknya 5, 1 perempuan, 4 laki-laki, ya. Bagaimana caranya dihitung? Warisannya itu bentuk rumah tapi kemudian bernilai 500 juta, anaknya 5, perempuan 1 kali 1, karena bagian dari perempuan itu 1 bagian, kemudian laki-laki 2 bagian. Jadi pembaginya adalah ketika ada anak perempuan 1 kali 1, anak laki-laki 2 kali 2, berarti 4. Berarti kemudian jumlahnya 5. Maka bagian untuk si anak perempuan 1/5, untuk bagian dari anak laki-laki masing-masing 2/5. Jelas, Pak? Kalau istri, berapa istri? 1/8. Kalau masih ada ayah dan ibu, masing-masing 1/6. Ayah 1/6, kemudian ibu 1/6. Istri 1/8. Anak-anak sisanya, karena ada anak laki-laki. Nah, di sini kemudian para ulama kekinian, para asatid agak sedikit males, jujur. Apa? Karena rumet, ya rumet perhitungannya. Tapi nanti Al-Fakir sampaikan, tidak ruwet. Dengan niat ikhlas untuk ibadah sangat mudah. Jadi, tadi ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kemudian istri 1/8, sisanya anak. Tinggal dihitung, disamakan dulu penyebutnya. Ada 1/6, ada 1/8. Yang bisa dibagi 2 berapa? Yang bisa dibagi 8 dan 6, 24. Betul nggak? Jadi si ayah kebagian 24 bagi 6 kali 1, 4/24. Begitupun ibu, 4/24. Istri 1/8, 24 bagi 8, 3 kali 1. Kemudian 3/24. 4 ditambah 4 ayah dan ibu, ya, kemudian ditambah istri. 48 ditambah 3. 11, jadi 11/24, sisanya 13/24 untuk anak. Jadi begitu, ini yang kemudian dianggap rumet. Pasti bapak dan ibu juga agak sedikit rumet. Tidak apa-apa, ruwet dulu tapi kemudian ada keinginan. Oke, Pak ya. Kenapa kemudian kita harus memahami dulu? Karena ini terkait dengan ibadah. Kalau ditinggalkan berdosa. Itu, Pak ya. Jadi kenapa kemudian Al-Fakir sangat concern di bidang ini?
Kan ini terkait dengan harta, Pak. Allah dengan detil menjelaskan. Tapi kemudian kita abai. Dan kemudian ada harta yang aus juga. Ya, ada mobil. Kalau rumah mungkin semakin lama semakin mahal, Pak Haji, ya. Walaupun kemudian harus direnov dulu, ya. Nah, Ustadz sudah dihitung gimana nih? Nggak usah dibagiin dulu sekarang, nggak apa-apa, Pak. Di dalam rumah berarti harta peninggalan orang tua kita, ada porsi untuk anak perempuan tadi misalnya, kemudian 1/5, 3 kali harta yang ada setelah dikurangi tadi 11/24, 3/24 untuk istri, kemudian 4/24 masing-masing untuk ayah dan ibu. Saking semangatnya nih. Oke ya. Baik, ini terkait dengan ibadah. Kita lanjut dulu Pak ya, supaya kemudian nyambung. Nanti insya Allah ada contohnya. Kalau misalnya sudah ada yang diisi, monggo nanti sampaikan Pak ya, sebagai contoh, nanti kita hitung. Nah, segala hal yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan itu ibadah. Kenapa sih waris itu harus segera dibagiin? Ini Pak dalilnya. Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup akan merasakan kematian. Nah, nanti kita akan mengetahui syarat pembagian waris. Di antaranya adalah ada yang wafat dan ahli waris masih hidup. Nah, kenapa kemudian ini harus disiapkan sejak sekarang sebelum kita wafat, Bunda, Ayah? Karena supaya ketika kita wafat tidak repot-repot lagi. Anak-anak tidak berpikir yang macam-macam, cuma satu macam saja. Ini sebagai bagian dari amal soleh kita sebagai selaku ahli waris, maka yuk kita sama-sama segera hitung. Ternyata kita sudah menghitungnya, ini sudah dihitung. Tinggal pembagiannya. Ustadz, kalau kemudian sudah dihitung pembagiannya nanti saja karena rumah mau disewakan, boleh tidak? Boleh, Pak. Ustadz, setelah dihitung, kemudian kebetulan ada ahli waris yang kurang mampu, yaitu anak terakhir, kemudian perempuan perlu dibantu. Kan perempuan cuma sebagian atau setengah dari laki-laki. Ustadz, gimana kalau kita sudah sepakat ini, kemudian masing-masing bagian sudah diketahui. Bagaimana kemudian kalau kami bagi rata, boleh? Boleh, Pak. Tapi harus dihitung dulu masing-masing tahu porsinya berapa. Tinggal kemudian bersepakat anak laki-laki untuk membantu, untuk memberikan sedekah, memberikan hibah, memberikan hadiah untuk adik yang paling kecil yang perempuan. Wah, itu ibadah, Pak. Amal soleh, ya, infak sedekah, ya, kepada saudara sendiri. Jadi bukan kemudian memaksa, aku walaupun perempuan udah bagi rata aja. Jangan dulu. Harus disepakati dulu, tahu dulu maksudnya. Harus tahu berapa porsinya, sehingga kemudian ketahuan. Saya selaku anak perempuan tadi kan cuma 1/5, anak laki-laki 2/5, misalnya contohnya yang tadi. Maka kemudian si laki-laki mengurangi porsinya, memberikan hadiah untuk adiknya, dan itu kemudian amal soleh. Ketika anak-anak yang soleh melakukan amal yang soleh, maka ngalir pahalanya kepada si mayit, Pak. Itu yang tidak kita pikirkan secara seksama. Jadi ini kaitan dengan amal soleh. Ustaz, bagaimana kalau dikontrakan rumah? Boleh. Tapi kemudian pembayaran kontrakannya itu jangan dikuasai oleh anak yang pertama atau kemudian oleh yang laki-laki, tidak. Bagi sesuai dengan porsinya. Tadi ibu berarti kebagian berapa? Maksudnya ibu dari si mayit 1/6. Ya, atau tadi kemudian 4/24. Kali sekian. Kemudian ada ayah masih ada, ya 4/24 kali sekian. Ya, berapa sih kontrakannya, tinggal dihitung saja, dinominalkan. Kemudian istri berapa? Istri 3/24 kali sekian. Baru sisanya 13/24 untuk anak-anaknya. Berapa sisanya? Misalnya sekian ratus juta. Anak perempuan 1/5 kali sekian sisanya. Anak laki-laki 2/5 kali sekian. Mudah, Pak. Tinggal ada kemauannya aja. Ya, itu kalau dikontrakan. Bagaimana kemudian si tanah dibisniskan? Boleh.
Karena sudah diketahui porsi masing-masing. Misalnya setelah diketahui oleh masing-masing, ya kan? Kemudian belum dibagi ini. Nah, kebetulan anak pertama wafat. Ya. Kalau sudah diketahui sekian porsinya, maka kebetulan belum dibagiin, kasihkan ke keluarganya. Walaupun sudah wafat. Kenapa? Karena wafatnya setelah si mayit wafat yang memiliki harta warisan. Jadi jangan kemudian dibolak-balik, Pak. 10 tahun wafat orang tua, belum dibagiin. Kemudian anak pertamanya wafat, dia tidak kebagian. Salah, Pak. Kebagian tetap. Kenapa? Karena belum dibagikan harta warisannya. Maka kemudian yang paling penting adalah diketahui berapa porsi dari si anak tersebut atau ahli waris tersebut. Gitu, Pak ya. Jadi sebaiknya kita terus seluruh hal yang kemudian kita hadapi. Jadi setiap kita pasti mati. Maka persiapan apa yang harus kita lakukan diantaranya adalah ini, menghitung. Nih anak-anak kumpul semua, kumpul ya. Ini sekarang ayah baru saja mengikuti acara pengajian tentang ilmu waris. Ayah sudah hitung nih, nanti kalau ayah wafat nih, jangan ribut ya. Ya, ini bagian masing-masing. Begitu, Pak. Jadi si anak sudah tahu, ayah kok ngurusin yang gitu-gitu, udah nggak usah. Seolah-olah tidak enak. Ya karena kemudian kematian itu pasti, Pak. Kalau kemudian direncanakan dari sekarang kan menjadi amal soleh, ya kan? Nanti banyak pertanyaan yang lain, ya. Misalnya ada seorang, saya udah cerita kemarin ke beberapa haji juga. Ada satu kasus ayah bunda di Jakarta, Al-Fakir undang, ya, konsultasi tentang waris. Ada seorang ibu wafat, ibunya wasiat. Anak-anak, nanti kalau ibu wafat, tolong ya, harta warisan yang ibu tinggalkan, tolong harus dibagi secara Islam. Wah, keren itu. Itu wasiat ibu. Ya. Nah, kemudian dilalainya sebulan kemudian kata mereka. Kemudian wafat si ibunya. Anaknya 9, 8 perempuan, kemudian 1 laki-laki. Nah, 1 laki-laki, dan kebetulan si laki-laki ini kemudian kurang mampu gitu kan. Nah, kemudian kata mereka ahli warisnya, Ustadz, sebetulnya kami insya Allah sudah punya rumah, mampu lah, tapi karena ini adalah wasiat dari ibu agar warisan dibagikan secara Islam, saya pengen tahu Ustaz, bagaimana cara membagikan warisan secara Islam. Ayah bunda, setelah saya tahu keluarga itu dari 8 perempuan yang pakai kerudung matu, yang lainnya pakai jin yang sobek-sobek, kayak ting top segala macam, itu menghadapi Ustadz begitu karena saking tidak tahu mereka kan. Mungkin dalam keluarga itu tidak lebih dikedepankan tentang hal itu. Tapi ternyata, maaf, wasiat ibu lebih manjur ketimbang kata-kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Supaya menutup aurat kan wajib ya. Ini tidak dilakukan oleh mereka, tapi luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cuma kemudian Al-Fakir menyimpulkan wasiat ibu itu luar biasa. Maka ya bunda, yang kita wajib wasiatkan kepada anak-anak adalah yang pertama itu, nanti kalau ayah dan bunda wafat, tolong ya, anak-anak semuanya ini, tolong warisan yang ditinggalkan berapapun dibagikan secara Islam ya. Awas, ini wasiat. Nah, tapi jangan bunda ayah berwasiat begini, tolong anak-anak, nanti kalau ayah wafat, 1/3 atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh ayah, tolong dibagi untuk si bungsu. Nggak boleh. Wasiat tentang warisan kepada keluarga nggak boleh. Ya, Pak ya. Itu kemudian yang paling penting juga. Nah, banyak kasus-kasus yang kemudian nanti mungkin bapak-bapak juga silakan untuk bertanya. Lanjutkan dulu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fil auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Al-Fakir sengaja pakai yang kuning karena ini kemudian yang ingin saya sampaikan lebih dahulu. Yang lainnya tentang bagian masing-masing. Ya. Nah, jadi Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Bahasanya yusikum, Allah mewasiatkan.
Wasiat ibu saja tadi manjur luar biasa. Ini wasiat Allah. Ya. Nih ada kemudian bagian masing-masing. Anak perempuan seorang saja maka ia memperoleh separuh harta dan sebagainya. Ya, itu detil, Pak. Detil, angka-angkanya detil. Itu yang dimaksud Al-Fakir. Ini Allah yang menyampaikan. Allah mewasiatkan. Ya, tadi wasiat ibu aja luar biasa. Ya, Pak ya. Apalagi kemudian ini Allah yang mewasiatkan. Oke, baik. Selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini ayat 13, maaf ya. Ayat 13. An-Nisa ayat 13. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Masuk surga tuh Pak ya, kalau melaksanakan apa yang disampaikan, yang diwasiatkan oleh Allah tadi. Ini berkenaan dengan aturan Pak. Dan dampaknya adalah akhirat. Itu Pak ya. Oke, kemudian mayyasillah wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. Kan nggak mau Pak, gara-gara kemudian ayah wafat, ibu wafat, kemudian anak-anak atau ahli warisnya kemudian gontok-gontokan, saling berantem, bermusuhan gara-gara kemudian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Kasihan almarhumnya Pak, benar kasihan. Yang semestinya beliau sudah wafat itu mengalir doa-doa dari anak-anak yang soleh, ini baru berbicara tentang harta saja, ini tidak. Nanti kan ditanya oleh Allah, ya ayah dan bunda kita yang sudah wafat, kenapa ente tidak ngajari anak-anakmu berkaitan dengan harta ini, sehingga kemudian kan jadi mamala kalau bahasa Haji kan jadi dampaknya luar biasa kepada kamu kan gitu. Kita tidak ingin kemudian sudah ngurusin banyak dosa yang kemudian dipertanyakan oleh Allah, ini juga kemudian yang semestinya kita diangkat oleh Allah dari siksanya dengan doa-doa anak yang soleh, mana anak-anak yang ditinggalkan kemudian berantem gontok-gontok gara-gara harta yang ditinggalkan. Inilah kemudian yang harus kita lakukan. Nah, sedikit kemudian mumpung ingat, kalau misalnya ayah bunda tidak punya anak angkat, atuh sayang banget. Harta ayah bunda banyak banget. Ini gimana Ustadz kalau saya meninggal? Ya keluarga saya nggak ada lagi. Ya cuma anak satu-satunya, orang tua nggak ada, saudara nggak ada, apalagi saudara. Kalau kemudian ada saudara mendingan. Ini tidak punya, cuma anak angkat satu. Gimana caranya Ustadz supaya manfaat hartaku segera dibagikan ketika ayah dan bunda masih hidup? Kasih. Bikin sertifikat tanah, bikin sertifikat rumah atas nama dia. Karena ketika kemudian kita wafat, harta kita banyak, cuma ahli waris sudah tidak ada, cuma anak satu-satunya anak angkat kita, dia tidak kebagian warisan Pak. Tidak bisa. Supaya kemudian ini manfaat harta kita, berikan kepada anak tersebut dan digunakan, itu akan mengalir pahala kita sejak kita masih hidup. Apalagi kita sudah wafat. Karena ketika kita sudah wafat, anak angkat tidak menerima warisan. Ya banyak ya. Jadi di satu pengalaman banyak kemudian kasus-kasus yang kemudian dialami. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak punya anak tapi kemudian saya sayang banget itu kan, tapi kemudian saya tidak punya ahli waris yang lain. Gimana caranya? Begitu caranya. Diberikan saat masih hidup. Bikin sertifikat dan kemudian akte atas nama si anak itu. Supaya kemudian ya sudah hak milik dia. Sehingga kemudian bisa dimanfaatkan dan mengalir pahalanya kepada kita. Oke, terus. Nah, ini rukun warisan. Jadi syarat warisan itu dibagikan ada 3. Adanya yang meninggal. Jadi kalau kemudian ayah bunda berbicara tentang warisan, Ustaz, saya membagi warisan dari sekarang. Nanti kalau saya wafat, anak saya sekian, kemudian anak yang paling gede sekian. Enggak. Jadi harus wafat dulu, baru dibagikan warisan. Kalau kemudian ingin aman begini ayah bunda, anak kita 3, ya, supaya kemudian tidak ada masalah setelah kita wafat. Dari sekarang aja bagikan. Rumah ada 3, kasih satu-satu. Tidak perlu hitungan dengan ilmu waris. Kalau kemudian kita masih hidup, kasihkan masing-masing satu rumah. Kemudian ditempati oleh mereka dengan sertifikat dan akte mereka, kemudian mengalir itu pahalanya.
sebagai hadiah. Nggak usah kemudian nunggu nanti Ustaz, nanti aja dibagi setelah saya wafat. Nah, nanti kalau saya ayah wafat, ya, nanti bagiin ya. Semuanya sama, masing-masing satu rumah. Nggak bisa, Bunda. Kalau nunggu kita wafat, rumah 3, anak kita 3, 1 laki-laki 2 perempuan dibagi sama, Anda bisa. Kalau setelah wafat, kalau sebelum wafat namanya hadiah boleh. Itu yang paling aman, ya Bunda ya. Jadi jangan nunggu wafat kita. Nanti kita kalau mau dibagiin sekarang mau di mana? Ya bersama anak-anaknya wajib untuk mengurus kita sebagai orang tua. Itu Bunda ya. Kita harus memahamkan kepada ahli waris. Yang kedua, ada ahli waris yang masih hidup tentunya, Pak, nanti akan jelaskan. Ada yang meninggal, ada ahli waris. Makanya kemudian tadi anak angkat bukan ahli waris, ya Bunda ya. Nah, kemudian ada harta waris. Itu yang penting. Kita sudah berbicara menghitung gini-gini itu ya. Ternyata yang ada bukan harta, yang ada apa Bunda? Utang. Iya kan? Itu juga harus dibagi ya Bunda. Iya. Berapa bagian masing-masing untuk membayarkan utang sang ayah yang wafat? Begitu. Kemarin ada yang nangis habis kajian, datang seorang ayah. Kemudian kata beliau, Ustaz, saya ketiban pulung. Kenapa Pak? Ini saya punya istri bawa anak. Istri saya sekarang sakit. Kemudian saya tidak punya kerjaan. Pekerjaan saya adalah menjahit. Anak-anak saya malah kemudian marah-marah ke saya. Bahkan kemudian motor saya dibawa, hartanya ibunya tidak diurusin. Kan nelangsa ya, Bu ya. Ada anak kita, kemudian bahkan tidak ngurusin kita saat sakit, malah ngusir. Ya, kemudian segala harta yang ada diambil. Ini kan tanggung jawab kita ya Bunda ya. Bagaimana kemudian menjadikan anak-anak itu ketika saat kita dalam kerepotan mengurus kita. Dan kewajiban mereka. Ketika kemudian mereka tidak memperlakukan seperti itu, dosa mereka. Siapa yang dosa? Kita juga. Kenapa tidak diajari sejak awal? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo sama-sama belajar itu harus sama-sama ya Bunda. Ya anak saya kan masih sekolah, kasihan lagi belajar, enggak. Anak-anak laki-laki sama-sama bawa, cucu laki-laki bawa ke masjid, ya, supaya belajarnya sama-sama. Ya, oke. Jadi kemudian rukun warisan itu ada 3, adanya yang meninggal. Jadi kalau belum meninggal bukan warisan Bunda ya, namanya hadiah atau hibah. Ya, kemudian adanya ahli waris dan kemudian adanya harta warisan. Bagaimana Ustadz kalau saat saya wafat? Ada anak saya yang sudah wafat duluan, kebagian enggak. Ustadz kan ada anaknya, bagaimana? Tinggal dikasih sama saudara-saudaranya. Ini kemudian pentingnya anak yang soleh. Orang tuanya sudah wafat, anak kita sudah wafat duluan sebelum kita wafat. Nah, ketika kita wafat, kita meninggalkan miliaran rupiah ya harta warisan, enggak kebagian di sini. Anak yang sudah wafat. Allah berikan kesempatan tuh, ada anak yatim yang wajib dinafkahi, yang wajib diberi. Oleh siapa? Oleh keluarga laki-laki. Penting itu. Bukan kemudian menyerahkan kepada ibunya yang masih hidup, ibunya sampai banting tulang, sampai pergi ke luar negeri untuk membiayai anaknya. Kemana keluarga suaminya? Tidak memelihara, tidak memberikan dosa Pak, keluarga laki-laki. Sampai dengan si anak dewasa, ya, sampai mendapatkan penghasilan sendiri. Jadi kalau ada suami istri wafat ayah Bunda, suami istri nikah kemudian cerai, ada anak kecil masih menyusui, ya Bunda, ada di kitab ini nih, namanya hadonah. Maka kemudian si anak itu keluarga itu cerai, ada anak, siapa yang berkewajiban untuk mengurusi anak? Si ibunya. Karena kan harus disusui, harus dididik, ya, harus sehat. Ustaz, terus gimana laki-lakinya? Memberikan nafkah, memberikan uang agar si anak itu sehat, dan ketika masih menyusui, maka mantan suaminya harus membayar air susu mantan istrinya. Karena anaknya disusui oleh ibunya. Ustaz, suaminya sudah wafat, kewajiban keluarga laki-laki yang harus menafkahi sampai dia besar.
Ini kan terjadi apa, Pak? Bermusuhan, cerai, berebut anak. Kemudian suaminya meninggalkan begitu saja, si istrinya kemudian banting tulang. Nah, ini salah. Makanya ini insya Allah berikutnya kita kaji ya. Fikih Islam wa Adilatuhu jilid ke-10 ini berkenaan dengan tentang hal itu. Baik, dari hal ini barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Nanti terkait dengan poin-poin yang lainnya, nah ini kan bukti saja ini bahwa ada bagian-bagian tertentu. So, misalnya ini satu orang ayah bunda nanti menyampaikan keluarganya seperti apa, kita hitung. Silakan. Berapa haji? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dua laki-laki, 3 perempuan. Oke. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Un. Tolong dijelaskan siapa yang meninggal duluan. Karena ini Pak faktornya. Ini udah meninggal duluan belum dibagikan, belum dibagikan ya, Ustaz Un. Belum dibagikan hartanya belum. Ini yang gini-gini Pak. Ini kan repot ini. Kalau kemudian yang ditinggalkan hartanya ada surut segala macam, padahal kemudian yang wafat sudah lama. Berapa lama misalnya berapa lama meninggalnya? Udah lama banget ya. Oke, sekarang yang duluan meninggal siapa? Ayah. Oke, yang berarti yang ahli warisnya siapa? Istri. Anaknya 2 laki-laki, 3 perempuan. Nah, Al-Fakir ingin bertanya begini, ayah bunda, saat suami wafat, ibunya masih ada atau tidak? Karena ini berpengaruh ayah bunda terhadap pembagian. Ya, oke lah, ini contoh misalnya baru 1 bulan lah, seduhnya baru 1 bulan. Ini tahu nggak saat ayah wafat itu ibu bapaknya masih ada nggak? Wallahu a'lam bishawab. Iya kan? Nah gitu. Oke, sekarang berarti anggap saja ayah ibunya tidak ada ya Ustaz Don ya. Berarti yang hidup itu siapa? Istri. Kemudian anaknya 5, 2 perempuan, 3 laki-laki. Ayah bunda rahimakumullah. 2 laki-laki, 3 perempuan. Nah ini sebetulnya kalau gini doang sih mudah ya bunda. Cuma kan kita harus tahu historinya. Karena harta ketika ditinggalkan itu siapa yang masih ada. Itu wajib ayah bunda. Misalnya begini, ketika kita, Al-Fakir bisa menghitung sekarang. Udah, sekarang kita karena tidak tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ayah dan bundanya sudah tiada lah gitu ya. Berarti tinggal anak-anaknya saja. Karena ada anak laki-laki, maka ini sebagai asobah, sebagai pembagi habis. Baik, yang pertama ahli warisnya istri, itu 1/8, catat. Nah, nggak ada papan tulis Haji, ini mesti ada papan tulis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian, jadi kalau ahli waris yang lain tidak ada saat ayahnya meninggal, maka istrinya itu 1/8. Sisanya 7/8 untuk anaknya semua. Tinggal nanti dibagi berapa porsi anaknya. Begini ayah bunda. Anaknya 5, 2 perempuan, 1 kali 2, 2 kali 1, 2. Oke. 3 laki-laki, 3 kali 2, 6. Oke. Berarti 2 ditambah 6, 8. Itu pembaginya, penyebutnya. Maka pembagian untuk 7/8 sisa harta yang dibagikan setelah diberikan kepada istrinya tinggal 7/8. Maka kemudian karena tadi anaknya jumlahnya 8, total bagiannya maksudnya 1 laki 1 perempuan kali 2, 2. Kemudian 3 laki-laki kali 2, 6. Jadi 1/8. Maka perempuan kebagian 1/8. Laki-laki masing-masing kebagian 2/8. Bagaimana cara mengalihkannya, menghitungnya? 1/8 untuk anak perempuan kali harta sisa yang telah dibagikan kepada istri. Anak laki-laki berapa? 2/8 kali jumlah harta warisan yang sisa dari istri tadi.
Tinggal kalau pengalinya sih tidak masalah berapa hartanya, tapi yang penting ini ininya, ya, porsi masing-masing untuk anak. Jadi sekali lagi ayah bunda, tadi kan dua-duanya udah meninggal ya, dua-duanya udah meninggal. Maka yang meninggal pertama ayah atau suami. Siapa ahli warisnya? Istrinya 1/8. Kemudian anak-anaknya berapa? Ada 5. 2 perempuan, 2 kali 1, 2. Anak laki-laki berapa? 3. 3 kali 2, karena bagian dari anak laki-laki ada 2. Maka 6. 6 ditambah 2, 8. Maka seluruh bagian untuk anak adalah 8/8. Ya, tinggal kemudian anak perempuan 1/8 kali sisa harta warisan. Tadi yang 7/8 itu anak laki-laki masing-masing 2/8. Nah, itu untuk ayah. Karena tadi ibunya sudah wafat. Oke, ini penting. Ayah bunda penting, ini penting. Mohon dicatat. Dianggap bahwa yang kedua, yang berikutnya adalah yang wafat istri. Maka istri, ya, istri itu membawa harta berapa? Tadi 1/8. Kalau ada harta yang dibawa oleh istri atau yang dimiliki oleh istri, itu tidak boleh menjadi bagian ketika suami wafat. Contoh, istri kita sebelum menikah membawa warisan dari ayahnya, dari orang tuanya. Maka ini tidak boleh kemudian digabung dengan harta bersama. Kalau kemudian biasanya kita kan harta gono gini, enggak ada dalam Islam, dalam syariat. Yang ada adalah harta yang dibawa oleh istri, itu tidak boleh ketika ayah wafat, suami wafat, itu dibagikan dalam bagian harta yang ditinggalkan oleh suami. Yang kedua, misalnya istri kerja. Pak, ini kan saya mau buat rekening sendiri ya. Karena ini kan penghasilan saya dan tidak digabung, kecuali nanti kalau ada keperluan butuhan mendadak atau urgent, baru kemudian saya ngasih. Nah, ini harta ini nggak boleh digabung dengan harta bersama ya. Karena itu harta milik istri. Dan istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Ini yang kadang-kadang kemudian terjadi salah paham. Ayo, sekarang siapa yang berhak untuk mengurus anak ketika cerai ya? Kemudian, ayo mari kita bagikan harta gono gini. Nah, ini kemudian porsi. Nah, sekali lagi maka kemudian kita hitung tadi ya, ketika suami meninggal itu hartanya. Tapi catatan untuk menghitung yang istri, karena istri tadi belakangan wafatnya, maka dari mana hartanya? Pertama dari harta yang 1/8 tadi. Dari suami. Makanya kita harus mengetahui siapa dulu yang meninggal gitu, Sadun. Ya, siapa dulu yang meninggal. Karena kemudian belum dibagikan sih masalahnya. Maka ini penting ayah bunda. Kenapa harus segera itu harus ini berkaitan dengan harta. Ya, Pak ya. Nah, maka kemudian jadi harta yang ketika istri wafat 1/8 dari bagian dari suami yang wafat. Kemudian setelah itu harta yang dibawa oleh istri. Itu yang kemudian dibagikan. Kira-kira dipahami nggak Pak? Dipahami nggak? Dipahami nggak? Ya karena ini baru sih Pak ya, tidak sejak kau diulang-ulang gitu Pak ya. Ini pentingnya ini Pak ya, karena ini dari harta sih ayah bunda benar. Ini karena harta itu spesifik. Ada harta yang aus, ada harta yang masih lama bisa dibagikan kapan saja. Kalau tanah kan semakin lama semakin mahal Pak Haji ya. Kalau mobil rusak, ya mobil rusak. Sebetulnya istrok saat ini kan jam 6:10 Pak Haji ya. Iya. Sok ada lagi? Ayo, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau tidak kejawab nanti diisi ya. Ayah dulu, silakan ayah. Bunda. Ya, silakan bunda. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak duluan. Belum dibagikan bunda? Belum dibagikan warisannya? Kenapa tuh bunda tidak dibagikan? Kan baru tahu sekarang, enggak apa-apa. Maaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Siap.
Persis ya. Terus? Oh, Masya Allah. Ya, siap. Siap. Oke. Oke. Baik. Langsung aja ya Bunda ya. Pertanyaannya sama dari tadi. Kalau kemudian sudah lama gini kan kadang-kadang gitu. Mungkin kalau boleh tahu Bunda, saat ayah wafat, orang tuanya masih ada nggak? Enggak, bukan orang tua maksudnya, orang tua ayah, nenek, ibu. Oh udah, dari anggap saja semuanya tidak ada ya Bunda ya. Yang ada adalah istri dengan anak-anak. Persis tadi. Istri 1/8 Bunda, sisanya 78 jadi untuk anak-anaknya. Anak-anaknya tadi 2 perempuan. Laki-laki? Oh 7. Siap. Oh 2 laki-laki. Baik. 2 laki-laki, 2 kali 2, 4. Kemudian 5 perempuan, 5 kali 1, Ibu ya. Berarti kemudian hitungan untuk anak totalnya berarti 4 ya. 4 per bukan, 9 totalnya Pak ya? 2 kali 2, 4. Kemudian 5 kali 1. Oke, berarti 9 Pak ya. Maka untuk anak perempuan adalah bagiannya 1/9 kali 7/8. 78 itu apa? Sisa harta warisan setelah dialokasikan untuk istri. Ya Pak ya. Kemudian anak laki-laki berapa? Anak laki-laki 2/9 kali sisa harta yang telah dibagikan kepada istri. Harus dihitung Bundanya, nanti insya Allah kalau kemudian diperlukan saya akan tuliskan supaya ada tercatat. Nah, baru kemudian setelah itu istri ya, baru ya, ibu wafat kan? Ibunya wafat atau istri dari suami. Iya, kan makanya bagiin dulu. Bu. Baik. Jadi setelah ayah wafat dibagikan ayah bunda, berapa porsi untuk istri? 1/8 kali harta yang ditinggalkan. Oke. Sisanya berapa? Berapa saja? 78. Ya, 78 itu dari mana? Dari jumlah harta keseluruhan dikurangi untuk istri, untuk ibu-ibu untuk ibu. Ya, untuk istri, kemudian sisanya berapa? Berapa aja? Misalnya harta yang ditinggalkan berapa nilainya, Bunda? Belum dihitung? Oke, bisa dihitung. Pokoknya berapa aja deh. Dari istri 1/8. Sisanya untuk anak-anaknya. Sisanya untuk anak-anak. Berapa anak-anak tadi? 1/9 untuk anak perempuan, 2/9 untuk anak laki-laki. Kali harta berapa? Gitu Bunda. Nah baru setelah itu kemudian ibu wafat. Dari mana harta ibu? Dari hak yang kemudian anggap saja kemudian belum dibagikan Bunda ya. Belum dibagikan kan? Hitungan itu kemudian harus pasti. Ya, maka setelah dibagikan misalnya ibu kebagian 1/8 itu misalnya 2 miliar misalnya Bu ya. Yang gede-gede Bu, biar gede untuk anak-anaknya ya. Jadi misalnya 2 miliar, maka kemudian sisa setelah mendapatkan dari ayah wafat, yaitu 1/8, baru kemudian ibu wafat. Dari mana harta ibu? Harta yang dibagikan untuk anak-anaknya juga. Dari mana? Dari 1/8. 1/8, tadi yang 2 miliar itu, kemudian baru dibagi 1/9 untuk anak perempuan kali 2 miliar, untuk anak laki-laki 2/9 kali 2 miliar. Sangat mudah Bunda. Jadi ketika ini, makanya urut dulu, yang wafat duluan siapa? Ayah. Oke, nanti baru ibu. Ibu berapa sih hartanya? Baru kemudian ibu 1/8 atau ditambah dengan harta bawaan ahli waris atau warisan dari orang tua. Itu Bunda ya. Ini harus dicatat. Mudah-mudahan tidak mengerti. Nanti kalau udah ngerti insya Allah. Gimana Pak Ji? Sesuai dengan yang ada pada keluarga masing-masing. Jadi kalau saya seperti tadi cerita panjang, ini silahkan itu saja. Yang meninggal siapa dan sebagainya, nanti saya akan sarankan ke Ustaz. Ini nanti ada jawaban. Kalau misalkan memerlukan waktu untuk permasalahan ini, ada kantornya. Ya. Ada buat kantor untuk konsultasi waris.
Jadi nanti silakan kalau kita bahas di Siap. Cukup ini satu sama aja. silakan isi dulu. Tapi sesuai dengan dulu apa masing-masing yang melihat mana masing-masing. Saya tadi mengatakan ada orang yang berapa. Nanti soal mulai belakang. Baik, insyaallah. Ayah bunda rahimakumullah, mungkin ini pembuka dulu lah ya. Jadi nanti insyaallah kalau ayah bunda mau menanyakan, bertanya, syukur-syukur sih kemudian itu diisi, nanti kita jawab, diserahkan lagi ini sebagai gambaran untuk anak-anak kita, ahli waris kita ya. Baik, terima kasih, kita cukupkan dulu karena waktunya sudah cukup masuk waktu isyraq.